Ya, hari ini Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah resmi membentuk tim Satgas khusus. Tim ini tidak hanya mengusut kasus dugaan kebocoran data oleh peretas atau hacker dengan kode nama Bjorka, tapi tentunya juga menegaskan pada rakyat yang juga menjadi korban kebocoran data bahwa apakah keamanan siber masih jadi prioritas negara. Kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan. Kevin, selamat sore. Apa saja strategi pemerintah saat ini dalam mengurai benang kusut tidak hanya penetrasi peretasan, tetapi juga lemahnya sistem pengamanan siber Indonesia? Ya, selamat sore, Van pemirsa. Memang benar sekali bahwa belakangan ini tengah viral di media sosial terkait peretas atau hacker Bjorka yang telah mengklaim dirinya telah melakukan sejumlah peretasan dari data-data, di mana diantaranya dari data penduduk Indonesia, kemudian dari data pengguna atau SIM, kemudian juga dari data Menkominfo Johnny G. Plate, dan yang terakhir adalah data dari Presiden Joko Widodo terkait dengan dokumen rahasia negara. Dan memang terkait dengan kondisi saat ini bahwa telah mendapatkan respon dari pemerintah, dalam hal ini dari Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dalam konferensi persnya tadi pagi di gedung Menko Polhukam Jakarta yang juga turut dihadiri dari pihak-pihak terkait, baik dari Kapolri, kemudian dari Badan Intelijen Negara, dan juga dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Di mana pihak pemerintah dalam hal ini Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa motif yang dilakukan terkait dengan peretasan tersebut merupakan motif yang tidak berbahaya, karena memang kalau dilihat ini terdapat sejumlah motifnya, baik motif secara ekonomi, kemudian politik, dan juga motif jual beli. Namun sampai dengan saat ini ada juga kabar baiknya, Fani dan pemirsa, sebenarnya karena pihak dari pemerintah telah berhasil melakukan identifikasi terhadap siapa di balik hacker atau peretas Bjorka ini. Namun sampai dengan saat ini pihak dari pemerintah masih belum bisa mengungkapkan, karena memang untuk proses penelusuran terkait dengan siapa Bjorka ini masih dilakukan oleh pihak pemerintah. Dan juga terkait dengan hal itu, pihak dari Menko Polhukam Mahfud MD juga telah menegaskan terkait dengan data perlindungan pribadi sebenarnya. Karena memang salah satu data-data yang bocor merupakan data-data pribadi dari masyarakat. Untuk itu, pihak dari Menko Polhukam saat ini telah menegaskan bahwa setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan ke depan, terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP, ini nantinya akan diundangkan sebagai undang-undang yang mana sampai dengan saat ini sudah disahkan di DPR tingkat 1 dan akan disahkan pada rapat paripurna mendatang. Dan juga Fani dan pemirsa, kalau kita sama-sama mengingat pada pekan lalu, tepatnya pada hari Rabu 7 September 2022, ini pihak dari Menkominfo telah melakukan rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Senayan Jakarta terkait dengan munculnya adanya kasus atau peristiwa hacker dari Bjorka ini. Kita sama-sama tahu bahwa Menkominfo menyatakan bahwa pihaknya menegaskan bahwa serangan cyber ini merupakan ranah atau bukan ranah dari Menkominfo. Namun pada saat itu juga pihak dari BSSN menegaskan bahwa sebenarnya untuk keamanan cyber ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun juga baik dari masyarakat. Untuk itu, merespon dari hal ini, Ketua Badan Siber dan Sandi Negara, Hisna Siburian, mengatakan bahwa untuk saat ini, untuk klasifikasi ataupun kategori yang dilakukan dari peretas atau hacker Bjorka merupakan masih dalam taraf yang rendah. Karena kalau kita melihat setidaknya ada 3 identifikasi atau klasifikasi dari peretasan dari data-data ini, yang mana berskala tinggi, kemudian berskala rendah, dan juga berskala sedang. Tadi juga pihak dari Kepala BSSN juga menyatakan bahwa setidaknya untuk intensitas tinggi ini hanya berpengaruh nantinya kepada informasi vital atau sistem elektronik nasional. Namun pada kondisi saat ini untuk elektronik nasional masih berjalan dengan baik. Tentunya sampai dengan saat ini dapat menjadi suatu pertanyaan besar, kira-kira apa sebenarnya yang telah dilakukan dari pihak Badan Siber dan Sandi Negara pasca munculnya hacker atau peretas dari Bjorka ini. Tadi kami juga sempat melihat dan juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari BSSN
saat ini telah melakukan setidaknya proses validasi dan juga forensik digital terhadap data-data tersebut. Karena ketika dilakukan proses penelusuran lebih lanjut bahwa data-data yang beredar pada saat ini merupakan data-data yang tidak semuanya valid. Karena bisa dilihat adanya juga data-data yang memang berulang-ulang. Karena bisa dilihat dari proses atau masa waktunya. Tentunya melihat adanya kondisi atau peristiwa bocornya data-data ini tentu dapat menjadi suatu evaluasi kepada pemerintah karena kalau kita melihat dari Pertas Biorka ini adanya peluang sebenarnya dari peretas tersebut untuk bisa membocorkan data-data pribadi maupun juga data-data dari negara. Tentu ini dapat menjadi perhatian bersama, concern utama terutama dari pihak-pihak terkait atau stakeholders terkait untuk bisa benar-benar fokus dan juga bisa mengamankan data-data terutama dari negara maupun juga masyarakat. Sementara itu Fani, kembali ke Anda. Sekaligus sebagai kritik ya bahwa pembaharuan data di Indonesia ini ternyata belum begitu menyeluruh. Terima kasih atas informasinya Kevin Pakan. Jaga data diri Anda ya. Selamat kembali bertugas.